36 ya. Ya berarti kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut 36 sampai 41. Di antaranya pertama, perintah atau hendaknya seorang hamba zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia karena apa? Sehebat apapun kekayaan dunia, setinggi apapun kenikmatan dunia, itu tidak sebanding dengan akhirat. Karena kata Allah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya kenikmatan dunia ini suatu saat, pertama, apapun isi dunia tidak lebih baik daripada akhirat. Kedua, tidak kekal. Kita sudah dapatkan kekayaan, suatu saat akan habis. Kita dapat jabatan, suatu saat jabatan tersebut akan berhenti. Dunia terus berputar, ya. Maka jangan kita mencari sesuatu yang fana, meninggalkan sesuatu yang abadi, yang kekal, ya. Jadi kalau kita ingin mencari kemuliaan sesungguhnya ada di akhirat, bukan di dunia. Ini faedah pertama atau pelajaran pertama. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, yang mengetahui kadar dunia yang sesungguhnya hanyalah orang yang beriman. Orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Hanya orang berimanlah yang tahu kadar dunia yang sesungguhnya. Hanya orang berimanlah yang tahu bahwasanya dunia itu remeh, rendah, tidak sebanding dengan akhirat. Ya, ini hanya orang beriman. Adapun orang kafir tidak mengetahui demikian. Karena orang kafir surganya di dunia, ya. Sedangkan orang beriman surganya di akhirat. Maka dalam hadis yang masyhur, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Kenapa? Kok penjara di sini? Karena dilarang ini, dilarang itu, dibatasi pergerakan kita, tidak sebebas-bebasnya. Nah, ini bagi orang mukmin. Adapun bagi orang kafir, dunia adalah surga. Surganya orang kafir adalah dunia. Artinya apa? Di dunia orang kafir serba bebas, semuanya bebas, makan apapun masuk, melakukan apapun boleh bagi mereka. Ya, jadi itulah surga mereka. Cuma di dunia, nanti di akhirat dibakar di neraka, ya. Maka orang beriman harus tahu bahwasanya kita semua di dunia ini di penjara. Berarti kita dibatasi, tapi sabar. Suatu saat kita akan mendapatkan surga. Karena sepanjang apapun dunia tetap pendek dibandingkan akhirat. Karena satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Walaupun ada beda pendapat Bapak, ya. Ada yang mengatakan 1000 tahun, dan ada yang menyatakan 50.000 tahun. Pendapat yang kuat 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bayangkan. Kita hidupnya kira-kira sampai berapa tahun? Sampai 1000 tahun. 1000 tahun aja enggak, ya, apalagi 50.000 tahun, ya. Artinya ya, sebentar dunia, enggak kerasa Bapak, ya. Kita rasanya kemarin masih muda, tiba-tiba muda. Atau udah berubah, muka udah berubah, udah berkerut, cepat berubah, ya. Kemarin rasanya baru saja hari Jumat, sekarang udah hari Jumat lagi. Cepat, ya, dunia itu cepat berlalu, ya. Gak ada yang kekal di dunia. Ini yang faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat 36, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan di sini, dunia itu dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Berarti kita wajib bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal artinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan seorang tidak dianggap tawakal kecuali kalau didahului ikhtiar. Berusaha dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Jangan sampai belum usaha, belum ikhtiar, tiba-tiba saya tawakal kepada Allah. Ini orang yang tidak paham makna tawakal. Karena Nabi sendiri mengajarkan tawakal, tapi beliau sendiri
apa? Melakukan ikhtiar. Contohnya dalam perang, Nabi kan orang tawakal kan, tapi dalam perang beliau memakai baju perang, bukan cuma 1-2 lapis, bayangkan. Padahal beliau orang yang sangat tawakal kepada Allah, lebih tawakal dibandingkan kita, nggak ada apa-apanya kita. Tapi walaupun begitu, ketika perang memakai baju lapis sampai 2, bayangkan. Ini menunjukkan ikhtiar beliau. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal, jangan tawakal tanpa ikhtiar. Ya makanya ada seorang sahabat Nabi yang datang ke Masjid Nabawi mengendarai unta, masuk ke Masjid Nabawi, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqiluh wa tawakkal, apakah aku ikat dulu untaku lalu bertawakal, atau aku lepaskan lalu aku tawakal? Maka apa kata Nabi? Iqilha wa tawakkal, ikat dulu untamu lalu tawakallah kepada Allah. Itu ya, itu inti dari tawakal, ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Nah itu, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya Allah katakan di sini, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman, bertawakal hanya kepada Tuhan mereka, dan meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, meninggalkan dosa-dosa besar ini merupakan keutamaan, ya. Makanya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan keutamaan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kabair. Antara satu salat 5 nih, salat 5 waktu, antara satu salat dengan salat berikutnya, Ramadan ke Ramadan, umrah, ini semua penghapus dosa di antara keduanya. Makanya jelas ya, antara satu sholat dengan sholat duhur dengan sholat asar. Ketika kita sholat duhur, sholat asar, maka antara duhur asar diampuni dosa kita. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini penghapus dosa antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya, ini penghapus antara waktu antara umrah dengan umrah berikutnya. Tapi Nabi menyatakan idza jtunibatil kabair, dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Selama kita tidak meninggalkan dosa besar, maka puasa kita tidak bisa menyebabkan gugurnya dosa kita. Umroh kita tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Padahal umroh utamanya luar biasa. Sering umroh, sering umroh bukan tercela. Banyak orang mencela, harusnya perhatikan orang miskin sekitarnya, umroh terus. Enggak masalah, umroh sambil ngasih sedekah sama orang miskin, enggak masalah kan? Enggak masalah ya. Yang penting hartanya ditunaikan kepada yang membutuhkan, lalu umroh, enggak masalah sering umroh. Nah, tapi dengan sering umroh, harapan kita kan diampuni dosa kan? Tapi ternyata tidak bisa dosa kita diampuni gara-gara kita tidak meninggalkan dosa besar. Ya contohnya orang yang sering umroh tapi dari hasil korupsi. Nah, yang sekarang digaungkan korupsi. Misalkan seorang ketahuan mau ditangkap langsung pergi umroh. Nah, ini kacau juga nih ya. Jadi umrohnya sebagai tameng ya. Nah, gitu lah. Jadi tobatnya belakangan, pas mau ditangkap baru tobat, ya udah terlambat ya. Harusnya sebelumnya dia ini ya, bukan berarti tobat terlambat apa ya. Kalau seorang mau ditangkap oleh KPK atau sudah ditangkap sekalipun, kalau tobat diterima tidak oleh Allah? Terima saja, tapi maksudnya jangan sampai kalau sudah terdesak baru tobat. Ya, jauh-jauh hari harusnya kalau udah tahu disodorkan uang haram ditolak. Jangan diterima, nanti tobatnya belakangan. Kalau sudah mau habis masa tugas saya baru tobat. Ini nggak jadi jaminan selamat juga kan? Karena bisa jadi pas sudah selesai dia nggak menjabat lagi, ternyata dihidup KPK, rugi juga kan? Udah jabatan nggak dapat, masuk penjara pula. Nah ini ya, ini keutamaan meninggalkan dosa besar ya. Hendaknya kita meninggalkan dosa-dosa besar karena akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu berikutnya, keutamaan memaafkan orang yang menyakiti kita ya. Karena di sini Allah menyatakan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun.
Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang beriman. Lalu bagi orang yang jika marah mereka memaafkan. Kalau ada orang membuat marah, mereka memaafkan. Dan memaafkan ini sekali lagi tidak mudah. Saya sendiri ngomong gini belum tentu bisa maafkan, susah Bapak ya. Ini hanya orang-orang yang berjiwa istilahnya berjiwa mulia, orang yang lapang dada. Nah, gampang. Meminta maaf mudah, tapi memaafkan tidak mudah. Ya, hanya orang-orang yang memang punya hati yang bersih, jiwa yang mulia yang bisa memaafkan. Maka latihan Bapak ya, latihan bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti kita. Berusaha, kita semua selama masih hidup masih diizinkan usaha. Kita semua belajar dalam segala hal, di antara belajar dalam memaafkan. Nggak ada istilah berhenti belajar. Sampai-sampai saya ngobrol sama kerabat saya, ya saya bilang bibi lah, ketika usia pernikahannya sudah 20 tahun lebih, saya nanya kepada beliau, kira-kira di usia pernikahan berapa rumah tangga itu stabil? Karena biasanya rumah tangga mungkin 10 tahun pertama cekcok, mungkin ada tidak masa-masa tertentu, mungkin udah berapa tahun rumah tangga stabil. Apa jawaban bibi saya? Ya sampai tua pun tetap belajar kita bagaimana caranya menstabilkan rumah tangga. Saya pikir kalau udah batas waktu tertentu, udah misalnya 10 tahun udah tentram rumah tangga, atau misalkan 15 tahun tentram. Enggak begitu juga ya, karena masalah rumah tangga selalu ada. Walaupun saya dengar dari beberapa teman yang menikah udah lama, katanya kalau udah 10 tahun udah stabil. Ini nggak bisa dijadikan patokan ya. Selalu belajar, suami istri pun selalu belajar bagaimana mengelola konflik, bagaimana menyelesaikan masalah. Karena apa? Nggak jadi jaminan juga orang udah 30 tahun, 40 tahun ternyata cerai. Ada tidak? Ada. Saya pikir kalau udah nikah 40 tahun lebih, udah tua-tua, aman dari perceraian. Ternyata cerai juga. Makanya insinilah pentingnya kita belajar terus. Ya termasuk memaafkan ya. Kita harus belajar memaafkan orang yang menyakiti kita. Kalau ada orang menyakiti kita, berusaha untuk maafkan ya. Sampai hati kita lapang. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, keutamaan menegakkan sholat. Ya, keutamaan menegakkan sholat. Karena apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat beda dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat ya sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ruku, selesai. Tapi kalau menegakkan sholat dia takbir, hatinya juga ikut merenungkan, menghayati. Dia ruku, baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dia mengucapkan itu sambil merenungkan dan menghayati. Nah ini baru namanya menegakkan sholat. Adapun sholat cuma lisan saja, ngangkat tangan, lisan, sama seperti robot otomatis, ini tidak dianggap menegakkan sholat. Itu cuma dianggap sholat, ya. Makanya jangan jadikan sholat semacam kayak rutinitas. Maksudnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hendaknya ketika kita sholat selalu dihadirkan bahwa saya menjalankan kewajiban Allah, saya melaksanakan sunnah Rasulullah, saya mencari pahala dari Allah, begitu. Jangan seperti otomatis, refleks. Karena kebiasaan kita dengar adzan, wudu, berangkat Allah. Ini seakan-akan kayak apa? Perbuatan refleks kan? Ya tidak. Orang kalau udah terbiasa tuh sesuatu kadang tanpa disuruh dia gerak sendiri. Ya tidak. Mungkin pertama nggak masalah. Ada orang yang dulunya malas sholat, lalu dapat hidayah, dia paksakan sholat, dipaksakan terus sampai terbiasa, lalu selesai. Nggak masalah, dia paksakan pertama. Tapi setelah itu, ketika sholat hendaknya hadirkan saya sholat dalam rangka apa? Menjalankan kewajiban dari Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mencari pahala dari Allah, menghindari dari siksa Allah. Nah, kalau kita sholatnya seperti itu, itulah yang dianggap menegakkan sholat. Jadi yang diperintahkan bukan melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, sholatnya luar dan dalam, lahir dan batin. Nah itu ya. Lalu faedah berikutnya,
yang bisa kita petik dari ayat ini, keutamaan musyawarah. Ya, karena Allah menyatakan di sini wa amruhum syura bainahum, di antara orang-orang yang tahu tentang pahala akhirat, pahala di akhirat, yaitu orang yang perkara mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Jadi musyawarah itu perkara yang terpuji. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Bermusyawarahlah dengan mereka. Bermusyawarah ini perintah untuk siapa? Nabi kita dengan mereka. Mereka ini siapa? Padahal Nabi pemimpin umat ini. Tapi walaupun begitu tetap disuruh musyawarah dengan para sahabat. Para sahabat ini ibaratnya apa? Murid kan? Ya tidak? Muridnya Rasulullah. Tapi walaupun begitu musyawarah. Nah ini ya, ini termasuk perintah Allah yang hendaknya kita amalkan ya, musyawarah. Nggak ada ruginya musyawarah Bapak ya. Selama orang yang diajak musyawarah tentu orang yang berkompeten, orang yang punya kapasitas, bukan orang sembarangan. Jadi orang jahil nggak mungkin diajak musyawarah, ya tidak. Orang ahmak, orang idiot nggak mungkin diajak musyawarah. Hanya orang yang akalnya sehat, orang yang bijak, punya ilmu, punya pengalaman, nah itulah yang diajak musyawarah. Lalu faedah berikutnya, keutamaan berinfak. Keutamaan berinfak, karena surga, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang berinfak, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah ini infak, dan Allah memerintahkan menginfakkan sebagian, bukan keseluruhan harta kita, sebagian kecil atau sebagian besar? Kecil ya, nggak banyak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-39, bolehnya seorang membalas kezaliman. Bolehnya seorang membalas kezaliman, membela diri. Contohnya Allah katakan dalam ayat 39, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang jika mengalami perlakuan sewenang-wenang, mereka membela diri. Membela diri. Ya, ini diperbolehkan. Dan Allah katakan ini termasuk orang yang mengetahui apa yang ada di sisi Allah itu baik dan kamu boleh membela diri. Jadi salah ketika dikatakan kamu harus pasrah. Wah, itu yang pasrah itu hanya orang bodoh Bapak ya. Kita disakiti pasrah enggak. Boleh membela diri walaupun yang lebih baik memaafkan, tapi boleh membela diri ya, bukan perkara yang tercela. Lalu faedah berikutnya, wajib atau seorang diperbolehkan membalas kezaliman sesuai dengan kezaliman yang diterima. Seseorang boleh membalas kezaliman dengan balasan yang sama dengan kezaliman yang diterima. Makanya Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang serupa. Artinya kalau kita disakiti berupa pukulan, balasnya pukulan. Dibalas dengan perkataan, disakiti dengan perkataan, balasnya dengan perkataan. Harus yang serupa, tidak boleh lebih. Jelas ya? Walaupun sekali lagi yang lebih baik memaafkan. Karena Allah katakan setelahnya, ini faedah berikutnya, keutamaan memaafkan. Karena Allah katakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan membuat perbaikan, maka pahalanya ada pada Allah. Jadi Allah tetap menganjurkan memaafkan, bukan mewajibkan. Ya, ini perlu kita ketahui, memaafkan hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya, jadi dianjurkan Bapak ya. Lebih dianjurkan lagi tentu orang yang berilmu, dan lebih dianjurkan lagi seorang ahlus sunnah ya, maafkan Bapak ya. Kalau bisa maafkan orang yang menyakiti kita. Kita terus belajar dan belajar ya. Memang berat, tapi ini bisa insya Allah kalau memang kita punya kemauan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi boleh membalas kejahatan
tapi dengan balasan yang serupa. Tapi tetap walaupun begitu, yang lebih baik memaafkan. Bahkan dari hadis dalam Adabul Mufrad yang kita bahas, ketika Iyad bin Himar bertanya, bagaimana kalau saya dicela di depan halayak ramai, lalu saya balas, bagaimana wahai Nabi? Kata Nabi apa? Dua orang yang saling mencela adalah setan. Dua orang setan. Artinya tetap Nabi menyarankan nggak usah balas. Walaupun boleh kan seorang mencela, kita balas cela kan, selama celahnya tidak berlebihan. Boleh saja, tapi Nabi ingin menutup pintu terjadinya apa? Kerusakan. Karena nanti gini, dia mencela nih di depan umum nih, balas lagi mencela umum. Kira-kira berhenti tidak? Balas lagi, terus akhirnya saling mencaci. Akhirnya jadi melampaui batas. Kata-kata yang tidak layak diucapkan. Artinya gini, misalkan celaan dia cuma menyatakan wahai, misalkan bodoh, misalkan contohnya bodoh. Nah, karena kurang ilmu orang yang dicela ini marah, wahai pezina. Parah lagi. Ucapan pezina dengan bodoh beda wahai. Kalau bodoh itu celaan dosa, tapi pezina lebih berat lagi. Karena itu namanya qadzaf. Dan qadzaf dalam Islam, kalau seorang menyatakan pezina tanpa membawa 4 saksi, apa akibatnya? Cambuk. Nah ini ya, cambuk 80 kali. Dan dinyatakan fasik. Kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya, bahaya kan? Maka ini ya, pentingnya apa? Kalau misalkan seorang dicela, lebih baik dimaafkan. Karena kalau dibalas lagi nanti timbul, nggak akan berhenti, sehingga akhirnya hubungan makin ini ya. Nah ini ya, ini faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-36 sampai ayat ke-41. Nah sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa tara zalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Sini aja, 3 ayat saja. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya dosa itu hanyalah bagi orang-orang yang menzalimi manusia dan bersikap sewenang-wenang di muka bumi tanpa kebenaran. Ulaika lahum 'adzabun alim. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang pedih. Walamal sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Dan sungguh siapa yang bersabar dan mengampuni, sesungguhnya itu termasuk perkara yang dianjurkan, yang dituntut, ditekankan. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun wali pelindung setelahnya. Wa taral zalimina lamma ra'ul 'adzaba yaqulun hal ila maraddim min sabil. Dan engkau melihat orang-orang zalim tatkala mereka menyaksikan siksa, mereka berkata, adakah peluang untuk kembali? Ya, peluang untuk kembali ke dunia. Nah ini Bapak ya, 3 ayat itu. Ya, jadi terjemahan ayat ke-42 dan 43-44. Sesungguhnya dosa itu, hukuman itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan bersikap sewenang-wenang di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar. Mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan bagi orang yang bersabar, dan siapa yang bersabar dan mengampuni, sesungguhnya itu termasuk perkara yang dituntut, yang ditekankan.
Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun wali pelindung setelahnya. Dan engkau akan menyaksikan orang-orang zalim tatkala menyaksikan siksa, mereka berkata, adakah jalan untuk kembali ke dunia? Nah itu ya, itu surat Asy-Syura ayat 42 sampai 44 kita bahas. Allah katakan di sini, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya menyatakan gini, dan siapa yang membela diri setelah dizalimi, maka mereka tidak mendapatkan dosa. Tidak ada dosa atas mereka. Jadi kalau ada orang dizalimi lalu bela diri nih, membalas kezaliman, orang ini tidak berdosa. Jelas? Ini kan ayat sebelumnya. Maka Allah sebutkan, terus yang dosa siapa? Allah katakan sesungguhnya yang berdosa hanyalah orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan bersikap sewenang-wenang di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Bersikap sewenang-wenang di sini, kalau Imam Al-Mahalli menafsirkan melakukan kemaksiatan. Jadi di sini dosa itu bagi orang yang berbuat zalim dan berbuat maksiat. Ya ini yang dosa. Adapun orang bela diri tidak dikatakan berdosa. Jadi kalau ada orang mau disakiti, dizalimi lalu balas, nggak berdosa. Yang dosa itu orang yang berbuat zalim pertama kali. Jelas ya? Dan kita sudah bahas kalau ada orang yang mencela seseorang lalu orang balas, dosanya ditanggung pertama. Kita udah bahas kan? Kecuali kalau yang dizalim ini membalas dengan balasan yang lebih. Tapi kalau dia membalasnya sama, dosa tanggung dia. Jelas ya? Nah ini kita lanjut. Jadi dosa itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melakukan kemaksiatan di muka bumi. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih, ya, siksa yang berat, ya, pedih. Nah ini, lalu Allah katakan setelahnya, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan siapa yang bersabar dan memaafkan, bersabar, falam yantasir, itu tidak membalas, tidak membela diri, jadi sakit tidak dibalas, sabar. Wa ghafara, dan memaafkan, mengampuni kesalahannya, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang ditekankan. Yang demikian perkara yang ditekankan. Yang demikian itu apa? Sabar dan memaafkan. Ya, katanya as-sabr wa tajawuz, bersabar menghadapi kezaliman orang lain dan tidak membalasnya. Ini perkara yang sangat ditekankan. Maksudnya apa? Bimaknal matlubati syar'an. Maknanya dituntut dalam syariat. Tapi dituntutnya tidak wajib, cuma ditekankan, sangat dianjurkan. Kita itu ketika dizalim udah bersabar aja. Jelas Bapak ya? Ini bukan wajib, tapi tekankan ya. Dan di sini Allah menyatakan lamin azmil umur, perkara azam. Azam itu perkara yang pokok. Artinya apa? Yang bisa memaafkan dan mengampuni orang lain, ini hanyalah orang-orang yang punya jiwa yang mulia. Makanya ulul azmi, artinya apa? Orang-orang yang punya keteguhan. Jadi yang bisa memaafkan ini hanya orang punya keteguhan, orang yang berjiwa mulia. Nggak semua orang bisa. Betul tidak? Iya betul. Kalau bagi saya betul. Memang sulit. Memaafkan sulit. Minta maaf mudah. Minta maaf ya, saya punya salah, iya. Tapi kalau maafkan, kadang hati nih manusia nih kalau udah disakiti nempel sampai berpuluh-puluh tahun, ya kan? Nah makanya kalau kita udah belajar berusaha dikurangi, benar-benar memaafkan. Dan itu butuh perjuangan sekali lagi. Karena manusia itu selalu yang didepankan apa? Ego. Saya udah disakiti, masa saya maafkan? Rasanya nggak tenang saya memaafkan. Biasanya begitu. Padahal justru kalau dengan memaafkan malah hidup kita tenang. Iya tidak? Ya, gitu ya. Lalu Allah katakan setelahnya, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di.
Siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun pelindung setelahnya. Maksudnya apa? Tidak ada satupun pelindung setelahnya. Setelah siapa? Setelah Allah sesatkan, maksudnya gitu. Artinya gini, kata Imam Al-Mahali, ahadun yali hidayatu ba'da idlalillahi iyahu. Artinya begini, siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyesatkan. Nah ini ya, jadi kalau orang udah disesatkan oleh Allah, maka 1000 orang berusaha memberikan hidayah nggak akan bisa. Jelas apa ya? Makanya Nabi di antara khutbah hajah Nabi apa? Seperti apa? May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka di sini perintah untuk minta hidayah kepada Allah ya. Hati kita berbolak-balik. Ada orang kemarin kayaknya gas dakwakan sunnah tauhid, tiba-tiba berubah, menyatakan oh ini halal, ini sesuatu yang diharamkan tiba-tiba jadi halal sekarang. Oh musik itu nggak apa-apa, melaksanakan zikir model nggak apa-apa. Padahal sebelumnya dia tegas menyatakan dalam tulisannya ini bid'ah, ini haram, tiba berubah. Faktor itulah kita, mungkin faktor wanita, faktor dunia dan semacamnya ya. Lalu Allah katakan setelahnya, wa tara zalimina lamma ra'ul 'adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Engkau akan menyaksikan orang-orang zalim tatkala mereka melihat siksa di mana nih? Akhirat. Engkau wahai Rasul akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat siksa, mereka akan berkata hal ila maraddim min sabil, ada tidak jalan untuk kembali? Artinya ada tidak peluang untuk kembali ke dunia? Ini setelah menyaksikan apa? Siksa. Sebelum menyaksikan siksa enggak. Ketika udah nampak siksa baru, bisa enggak kita kembali? Bisa kita kembali? Ya laitani kuntu turaba. Setelah menyaksikan siksa yang begitu berat, orang kafir berkata, aduhai seandainya saja dulu aku tanah. Aku jadi tanah ketika di dunia, bukan manusia. Karena apa? Kalau tanah tidak dihisab. Nah itu ya, itu ayat surat Asy-Syura ayat ke-42 sampai 44. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dosa hanya berlaku bagi orang yang berbuat zalim, bukan membalas kezaliman. Nah ini sebagaimana Allah katakan di sini, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa hanyalah bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Lalu faedah berikutnya, ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Karena Allah katakan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di dunia seorang yang zalim muslim kena siksa di dunia, berarti di akhirat tidak akan disiksa lagi, karena tidak akan terkumpul pada diri seorang mukmin dua hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Jelas apa ya? Ini kalau orang kafir, orang mukmin. Kalau orang kafir, dunia disiksa, di akhirat disiksa, rugi ya. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga, jatuh juga atapnya. Nah ini, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari surat Asy-Syura tadi, terutama ayat 43, anjuran untuk memaafkan kesalahan, memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita. Ya, anjuran apa ya, memaafkan. Ya, bukan kewajiban, sekali lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 44, yang bisa memberikan hidayah dan menyesatkan hanyalah Allah, bukan kita. Maka kalau kita paham seperti ini, kita nggak akan putus asa. Kita udah nasihatin seorang berharap dia dapat hidayah, ternyata nggak dapat hidayah. Orang yang nggak kita nasihati malah dapat hidayah. Itu kan ada yang kayak gitu kan. Orang ini kita berharap dapat hidayah, dikasih buku, dikasih nasihat, lihatkan video-video yang baik, dapat hidayah. Orang yang nggak kita sentuh malah dapat hidayah.
Nah inilah rahasia apa keputusan Allah ya, kita nggak tahu ya. Lalu faedah berikutnya, orang-orang kafir dan zalim akan menyesal di akhirat nanti dan akan berharap kembali ke dunia ya. Ini orang kafir, orang beriman sama juga. Bedanya kalau orang beriman, kenapa ketika di dunia saya tidak banyak beramal? Nah ini. Tapi kalau orang kafir, kenapa saya dulu tidak beriman? Itu aja jawabannya. Nah itu penyesalan orang beriman dan orang kafir. Kedua-duanya menyesal, tapi penyesalannya agak berbeda ya. Ya mungkin itu saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut yang lain. Kalau menjalani orang lain, jelas belum menyakiti orang. Kalau menjalani diri sendiri itu